Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Anissa Syufi Maharani dengan NIM 1262052111014 dari kelas PGMI 5E. Hari ini kita akan membahas materi IPA, tematik kelas 4, tema 6 dengan cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Oke, sebelumnya apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi apa di kemudian hari, dan apakah hal yang kalian bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan mengajar sebagai guru, atau sebagai pilot, arsitek, ataupun dokter hewan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang cita-citaku. Oke adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Melihat gambar pertama, tentu kalian sudah tahu kan, itu adalah guru dan murid. Termasuk salah satu contoh cita-cita, yaitu sebagai guru. Aku seorang guru. Kegiatan utama sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Gambar di bawahnya adalah seorang arsitek. Arsitek ini kegiatan utamanya yaitu merancang bangunan dan mendesain bangunan. Kemudian yang ketiga ada apa? Benar sekali, ada dokter hewan. Siapa di sini yang mau menjadi dokter hewan? Ada banyak anak-anak yang pecinta hewan. Jadi dokter hewan di sini yaitu kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat hewan sakit. Itu tadi contoh dari beberapa cita-cita. Sekarang kalian sudah tahu kan gambaran cita-cita itu seperti apa dan apa saja profesinya? Lalu, bagaimana dengan kalian semua? Kamu pasti memiliki mimpi tentang cita-cita dan pekerjaanmu kelak, apalagi setelah melihat gambaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Maka dari itu, tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, keahlian yang harus dimiliki berhubungan dengan cita-citamu pada buku tulis kalian masing-masing, oke? Di sini ada cerita Udin dan Beni. Udin dan Beni ini ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Oke, Ibu akan membacakan untuk kalian ya. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Jadi adik-adik, tes berjudul cita-citaku yang Ibu baca tadi merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Lalu, apa puisi itu dan bagaimana ciri-cirinya akan kita bahas berikut ini. Coba kalian perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Ini dia pertanyaan yang harus kalian jawab bersama teman kalian. Bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Yang terakhir yaitu, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Baik, setelah kalian menuliskan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kalian sudah dapat menyimpulkan, dan di sini Ibu akan membantu menyimpulkan dari ciri-ciri puisi, yaitu yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Yang kedua, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, puisi memiliki rima akhir atau huruf vokal akhir A, B, A, B. Yang keempat, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata yang disebut dengan baris puisi. Coba perhatikan baris puisi ini.
Baris puisi ini bait-baitnya itu masih kacau. Maka dari itu kita akan menyusun baris-baris puisi ini menjadi bait-bait yang runtut. Pada baris pertama yaitu, guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju, sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Jadi, bait puisi yang runtut itu seperti itu. Sampai sini semua paham ya? Baik, di sini kita melihat percakapan ya adik-adik. Ibu akan membacakannya. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin menjawab, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Lani menjawab, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin menjawab, benarkah? Apa cita-citamu Lani? Lani menjawab, aku senang dengan hewan. Aku ingin sesuatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Kemudian Udin menjawab, wah hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani menjawab, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Udin menjawab, baiklah Lani. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Apakah kalian juga memiliki hewan peliharaan di rumah seperti Udin? Nah, di sini Udin ini memiliki hewan peliharaan kucing, kelinci, dan juga ayam. Hewan peliharaan apa yang kalian punya? Dan bagaimana cara kalian merawatnya? Apakah kalian juga merawatnya dengan baik? Dengan memberi makan, memberi minum. Jadi, ketika kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, harus dirawat dan dijaga dengan baik ya. Coba amatilah hewan di sekitar kalian ataupun hewan peliharaan kalian. Apakah hewan itu memiliki anak? Kalau pada gambar yang ibu sediakan ini, ada kucing ini memiliki anak, kelinci dan anaknya, dan juga ayam dan juga ada anak ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo kita mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Nah, jadi adik-adik, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Kemudian, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Diingat-ingat ya, metamorfosis itu berarti hewan mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Seperti itu. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar kucing ini. Ada anak kucing yang berukuran sedang dan ada anak kucing yang berukuran besar. Lalu perhatikan instruksinya. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Maka dari itu, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama, kucing yang paling kecil ini diberikan nomor 1, kemudian menjadi tumbuh lebih agak besar. Yang warna kuning ini diberikan nomor 2, dan kemudian nomor 3 pada kucing yang paling besar. Jadi penjelasannya, siklus hidup. Jadi anak-anak,
kucing ini mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis. Jadi, sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda seperti penjelasan sebelumnya. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup pada kucing. Dimulai dari zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan berbentuk kembali menjadi zigot. Seperti itu. Baik, sebelum masuk ke penutupan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menjelaskan dan mengurutkan tahapan-tahapan atau siklus hidup dari hewan ayam di samping ini. Kerjakan sesuai instruksi yang sudah tersedia, kemudian berikan penjelasan. Ayam ini termasuk dalam metamorfosis apa, sempurna atau tidak sempurna, dan berikan penjelasan secara rincinya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu dari materi pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.